Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'mati ikhwana. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala ya jemaah salat maghrib dan isya, salat jihad, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah dan keberkahan kepada kita. Dan sama-sama berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelapangan, keringanan dalam melangkahkan kaki mendatangi musala yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan setiap jamaah dari majelis ta'lim yang kita adakan di musala ini, baik itu majelis yang berkaitan tentang muamalah ilmu, begitu juga dengan majelis khususnya Quran, sebagaimana yang kita pelajari di malam dan setiap malam Ahad yang dibarengi dengan fikih untuk bisa menyempurnakan daripada rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi seorang bapak, seorang ibu yang anaknya dalam kondisi kurang sehat, seorang suami yang istrinya kurang sehat, seorang istri yang bisa sabar dan senantiasa berdoa yang suaminya dalam kondisi diberikan ujian sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, keluarga yang menimpa kita. Diangkat Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sebenar-benarnya kesembuhan, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas tajhil ba'ishina wa anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakitnya. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelum Ramadan, insyaallah karena kita sudah memiliki layar, dan ini kita manfaatkan mudah-mudahan dengan maksimal untuk menseriuskan untuk Quran, dan sehingga kajian kita di pekan pertama kemarin sudah kita sampaikan itu khusus untuk Quran, ya, baik itu dari materinya, prolognya dulu, ya, pentingnya dan seterusnya, supaya nanti tatkala maju menjadi imam, tatkala tilawah itu ada kepedean dan tentunya dengan syarat-syarat yang seharusnya. Lalu berikutnya di pekan kedua kita insyaallah tetap dengan fikih, dan di pekan ketiga Quran kembali, dan keempatnya itu fikih insyaallah. Dan nanti kalau ada pekan kelima tolong diingatkan, baik itu untuk bisa kita kajian tematik yang sesuai dengan momentum bulan, ya, terutama beberapa hari lagi kan bulan Zulhijjah, perlu kita kembali lagi mengingatkan apa momentum yang disunahkan yang diperlukan di dalam bulan Zulhijjah dan Arba'atul Hurum atau bulan-bulan yang lainnya, supaya kajian kita bisa dengan terarah insyaallah. Bapak Allah Subhanahu wa taala mengingat pentingnya dan sangat pentingnya Quran ini bagi seorang muslim, karena dari setiap kita berinteraksi dengan Allah, terutama salat yang 5 waktu itu tentunya dengan bacaan yang baik dan sesuai dengan yang seharusnya, yang fasih, ya. Karena kesalahan di dalam mengucapkan ya huruf itu yang sering kita sampaikan itu bisa bermakna berbeda, dan bahkan ada makna-makna atau arti-arti yang justru yang tadi penghambaan bisa berubah menjadi doa yang tidak baik, dan bahkan alhamdulillah bisa mengarah kepada kesyirikan, ya. Sama dengan halnya tatkala kita mengucapkan beberapa kalimat tatkala
sholat, baik itu takbirnya, baik itu bangkit dari rukuknya, kalimat-kalimat yang mana ada di dalam hadis yang pernah kita bahas di dalam fikih sunnah tentang salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penting kita kembali lagi mengingatkan bahwa ternyata kesalahan itu ya di dalam membaca Quran itu terbagi menjadi dua sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Pertama kesalahan jali, ya, yang kedua kesalahan khafi. Nah, kesalahan jali ini yang semaksimal mungkin ya itu bisa kita hindari karena dia bisa merubah makna, ya. Maka perubahan maknanya itu bisa sangat fatal, ya. Apa saja yang meliputi dari kesalahan jali ini yakni kesalahan yang mana orang awam pun bisa tahu itu salah. Orang yang tak pernah belajar tajwid, misalnya dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin misalnya, alhamdulillah atau alhamdulillah atau alham, antara ha dengan ha mungkin perlu lah, ya. Baik itu tidak perlu mendatangkan ahli tajwid, ya. Maka jali itu pun para ulama membaginya menjadi dua kategori. Pertama, ada beberapa kategorinya. Pertama berkaitan dengan huruf, ya, lalu berkaitan dengan harokat, berkaitan dengan waqaf dan memulai atau ibtidah di dalam membaca. Jadi huruf berubah itu termasuk kesalahan berat atau jali. Harokat berubah itu juga bisa termasuk kesalahan jali. Lalu berikutnya waqaf salah, berhentinya salah, memulainya juga salah, itu juga bisa menyebabkan kesalahan. Contohnya yang sering misalnya terjadi di dalam ibtidah waqaf itu di dalam suratul Bayyinah, ya, suratul Bayyinah ayat berapa yang kalimat hunafa itu, ya, hunafa wa yuqimus shalah, ayat berapa di suratul Bayyinah? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Lalu kalimat yang hunafa ayat pertamanya ada yang ingat awal-awalnya? Harus ulang dari ayat pertama ya. Baru ketemu ya. Nah, ya ada? Sudah ada yang nyambung? Gimana bunyinya? Saya ketemu. Yang ayat 5 ada. Ya. Ayat 5. Yang kalimat hunafa ayat perbulannya apa? Perbulannya apa? Ya, kalimatnya tadi pertama apa? Wa ma umiru. Perhatikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada yang waqaf di sana. Lalu dia mulai hunafa. Banyak kan? Yang mulai seperti itu ya. Jadi waqafnya di huddin. Lalu mulainya dari hunafa. Jadi waqaf di sini kesalahan. Memulainya juga salah. Kalau dia mewakafkan maka berartinya di hunafa. Malu mulanya dari hunafa lagi, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Nah, harokat. Lalu mulangnya dari hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ada juga yang dia rokoknya di hunafa tapi dilanjutkan, ya, mukhlisina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Nah, di sini bisa merubah. Jadi waqaf dan tidak. Contohnya yang mengganti huruf yang bisa merubah makna, ya,
kemarin sempat sudah kita sampaikan juga. Ini kita mengulang sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin di surat Al-Fatihah. Ya, kalau di layar yang sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan yang benar? Sebelah kiri ya, sebelah kirinya atau sebelah kanannya Bapak. Bilha. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Tapi tak jalan dirubah menjadi alhamdulillah, segala kehancuran bagi Allah. Segala kehancuran bagi Allah. Ya. Terus al-alamin harusnya al-alamin. Al-alamin semesta alam, tapi dia bacanya al-alamin, hamzah, bukan ain. Harusnya al-alamin menjadi al-alamin. Segala kehancuran bagi Allah, Rabb segala penyakit. Ya, itu perubahannya sangat jauh. Nah, ini contoh yang umum. Lalu berikutnya wa amtarna 'alaihim matar, tentang panjang kan. Merubah satu panjang saja bisa merubah kalimat matar. Wa amtarna 'alaihim matar, seharusnya dia pendek. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Tatkala azab kepada kaum Nabi Lut dan kaum Nabi sebelumnya. Tapi tatkala tohnya, karena kita keasikan ternyata dipanjangin. Wa amtarna 'alaihim matar, berubah makna. Yang tadinya hujan itu menjadi bandara. Karena matarun artinya hujan, matarun itu bandara. Qairun, apa itu qairun? Burung. Qairun pesawat. Jadi mirip, ya. Jadi nambah satu huruf dia berbeda walaupun susunannya sama, ya panjangnya berubah. Maka yang hati-hati kita kalau menganggap panjang yang harusnya tidak panjang, seperti kita panjangkan jadi dua harokat itu enteng-enteng saja, itu harus hati-hati. Tidak ada tempat-tempat yang memang harus diperhatikan. Lalu berikutnya menambah harokat, mengubah harokat menjadi kasrah menjadi dhamma atau sebaliknya. Ya, yang benar sebelah kiri atau sebelah kanannya Bapak. Anallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Ya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Jadi orang-orang yang musyrik itu Allah nggak mau tahu, karena mereka sudah diberikan peringatan berupa Al-Quran, diberikan Nabi dan Rasul sebagai peringatan, tapi mereka tetap menyembah selain Allah. Maka Allah dan Rasul berlepas diri. Tapi tatkala dia dirubah Rasuluh itu menjadi wa rasuli. Yang tadinya Rasuluh semua dhamma, lam dhamma, sin dhamma, haknya dhamma. Tapi lamnya dikasrahkan. Anallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Wa rasulihi. Maka dia berubah maknanya. Yang tadinya Allah sebagai penguasa yang berlepas diri dari orang-orang yang musyrik dan Rasulullah, di sini berubah menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasul. Ditambah. Jadi Allah nggak memperdulikan Rasulullah dan para Rasul-Rasulnya. Nggak mungkin, karena setiap perkataan Allah dan wahyu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan perkataan atau nisbatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itu berbahaya. Lalu berhenti pada tempat yang menjadikan arti berubah dan bahkan bermakna negatif. Ya. Contohnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, jelas dia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain. Tapi tatkala dia berhenti fa'lam annahu la ilaha, maka dia bersaksi sesungguhnya Allah tidak ada, bahwasanya tidak ada Tuhan. Gitu ya. Sesungguhnya tidak ada Tuhan. Dia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Allah. Nggak perlu bagi sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu dia melakukan amalan-amalan. Salah berhenti, maka maknanya juga akan berubah dan bisa fatal. Lalu berikutnya
laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ini kebenaran Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, Allah mendengar perkataan hambanya yang mengatakan apa? Qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Tapi tatkala dia diwakafkan, dia berhenti, ya, di sana mengatakan laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu. Langsung dia mulai innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Berarti ada di sana pernyataan kami orang kaya, Allah itu miskin. Padahal kalimat ini adalah perkataan hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur kepada Allah, yang mengatakan Allah itu ya miskin dan kamilah yang kaya. Yang orang yang tidak bersyukur, nggak perlu sholat pagi-pagi, dia misalnya saya kayaknya bin salabin bukan karena Allah, saya memeras keringat berangkat pagi pulang malam, ya, sehingga saya punya mobil, punya rumah, punya ini dan itu dan seterusnya, ya. Jadi ada pernyataan. Lalu berikutnya ada kesalahan khafi. Kalau kesalahan jari tadi memang harus dihindari, tapi kesalahan khafi ini ringan. Tapi bagi orang-orang yang pernah belajar dan pernah tahu harus dihindari. Karena ada sebagian kesalahan ringan ini bisa merubah makna. Seperti bapak-bapak yang sekarang ini kayak Pak Diana, Pak Afif, Pak Gun, Pak Taufik, semua kita nggak boleh. Contohnya misalnya dia membaca di dalam apa namanya suratul A'la, yang biasa karena enak dengan nadanya, dia buat nadanya sehingga terpotong-potong, terus akhirnya jadi panjang semua. Sabbihisma rabbikal a'la. Padahal dia tahu di sana itu 2 harokat, tapi dipanjang-panjangin karena bikin nadanya digerak-gerakkan. Maka itu bisa menjadi kesalahan jadi. Apalagi sengaja nggak diperbaiki. Ya, maka kesalahan khafi ini tidak bisa dicerna atau didapatkan atau dilihat atau didengar bagi orang-orang yang memiliki atau awam atau yang tidak pernah belajar Al-Quran secara mendetail, ya, kecuali yang pernah mempelajari ilmu tajwid bisa dia bedain. Contohnya misalnya dia membaca Maliki Yaumiddin, Yaumiddin, Yaumiddin mad bukan? Mad bukan, panjang kan? Maliki Yaumiddin. Sering gak kita dengar orang baca seperti itu? Sering tau? Apakah dia matobi? Bukan. Nah nanti di sini beberapa contohnya nanti kita akan temukan di dalam At-Tajwid Biswari. Ya, insya Allah nanti dikasih. Nah sering tapi kita dengar itu. Padahal di sana hukum bacaannya bukan mad layin, dia hanya layin saja. Yaumiddin, hanya diayun saja huruf wawunya, ayunan saja, nggak boleh ada tekanan. Yaumiddin, nggak dibaca Maliki Yaumiddin, banyak baca seperti itu, ya. Jadi ini hati-hati. Ya, berikutnya di sini katakan bahwa sebagai diantaranya yang diketahui oleh para ulama yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Quran itu kesalahan khafi. Dia memang tersembunyi. Kuping yang apa namanya yang sudah sensitif, yang sudah biasa mendengar bacaan yang bagus, yang benar, mentalakikan bacaan yang seterusnya, itu yang bisa membersihkan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang kurang tepat, yang kurang dan seterusnya. Di antaranya apa kesalahan khafi? Mentaklirkan huruf ro secara berlebihan. Ar-Rahman, ya Rahman, itu termasuk kesalahan khafi. Ya, taklir qiraatnya berlebihan. Atau menguranginya Ar-Rahman, atau ada yang membaca bikin pasif rohnya, dia seperti narik huruf H, ya. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi huruf H ya. Ada banyak. Lalu berikutnya berlebihan dalam mengucapkan huruf lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi gunnah
kelamaan. Dia pikir menyempurnakan tapi apalagi dibuat-buat ada. Lalu berikutnya mengurangi atau menambah kadar mad. Nah ini mengurangi atau menambah kadar mad. Ya, misalnya baca ya ayyuhalladzina amanu nggak nyadar. Padahal amanu 2 harokat berubah jadi 4, yang 5 harokat jadi 10. Jadi itu termasuk kesalahan ringan. Lalu membaca sambil menggigil, dibuat-buat ada yang seperti itu. Yang dipotong-potong, menipiskan huruf-huruf yang tebal, termasuk. Kenapa saya agak cerewet baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Mana tebal, mana tipis-tipis ditipiskan tebal. Sama dengan kalimat adat yang sering kita praktikkan, Allah A-nya tipis, lamnya yang tebal, bukan Allah. Ya, tatkala salat juga sama, sami'a, bukan sami'a. Kalau sami'a jadi tebal, sami'a, ain pakainya. Allah yang maha mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Dah, bukan sami'allahu liman hamidah. Dah, berubah nanti dalnya ya fathah dal ya. Lalu mengaturkan huruf yang bukan qalqalah. Ini jangan huruf la, alif, lillah dan seterusnya. Ya, bukan selain huruf qalqalah. Kalau yang qalqalah ya diqalqalah. Atau sebaliknya tidak memantulkan atau mengqalqalkan huruf-huruf yang qalqalah. Contoh yang membaca qul huwallahu ahad, itu sudah nambah huruf hamzah. Itu bukan qalqalah sempurna, ya. Lam yalid wa lam yulad, ditahan. Itu tidak mengqalqalahkan. Harusnya dilepas. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dilepas. Jadi jangan ditahan. Lam yalid wa lam yulad, malah tertahan. Dilepas. Ada, bukan ada, itu tertahan. Berarti Allah dengan harakat yang sempurna. Ya, ini juga sama sering. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, min. Ya, terlalu ditahan jadi panjang. Ya. Menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir pada sebuah kalimat. Ini juga sama. Contohnya dia potong-potong. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, middin. Gak dijelaskan dalnya tas. Maliki yaumiddin, tapi dibaca maliki yaumiddin, middin. Gak jelas mana dal tasydid, mana enggak, mana beneran dal. Ya, atau isba'ul harakat, menambah sedikit harakat sebelum sukun. Contohnya tatkala dia mensukunkan tapi dia tambah alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya, tapi dia baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, diharakatkan lagi, ditambah sedikit. Ya, jadi ngelebihin dia salah, menambahkan. Jadi memang harus porsinya benar-benar pas. Nah, itu adalah prinsip dari Islam. Ya, kalau memang salah, kalau benar-benar. Jadi nggak ada abu-abu, gitu ya. Nggak ada yang namanya abu-abu itu sendiri. Nah, dasarnya di sini yang penting.
Kata apa namanya di dalam apa namanya qaul Imam Ibnu Jazari, faqulu ma wa faqulu ma wafaqa wajhun nahbi, dan setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu wa kana lirrasm ihtimalan yahwi, juga sesuai dengan rasm uthmani walaupun dari satu sisi. Jadi kaidah nahwu sharaf masuk di dalam membaca Quran, lalu berikutnya sesuai dengan rasm uthmani yang sudah disepakati, ya. Wasahha isnadan wal Quran, serta sahih bersambung sanadnya itu adalah Al-Quran. Nah, jadi ini penting juga belajar sesuai dengan sanadnya supaya kita tahu mana yang keliru, mana yang kurang pas, mana yang benar dan salah. Fahadihi thalathatul arkan, ini adalah 3 rukun bacaan yang benar. Pertama, ada syarat sesuai dengan nahwu, ya, tata cara ya dalam mengucapkan yang benar, harokat fathah kapan, kasrahnya kapan, dhammahnya kapan, fathahnya kapan, waqafnya di mana, mulainya dari mana. Lalu berikutnya adalah sesuai dengan rasm uthmani, ya, membaca atau tulisan yang sudah disepakati itu sendiri. Lalu berikutnya mempunyai sanad, ya, tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Wa haitsu ma yaqtadu ruknul athbat, kata beliau Ibnu Jazari, ya, kapan saja salah satunya tidak terpenuhi dari yang 3 ini, misalnya dia membacanya tidak sesuai dengan rasm uthmani, maka suruhu law annahu bisab'ah, maka bacaannya termasuk sad atau bacaan yang salah walaupun seseorang itu menguasai qiraah sab'ah, cara membaca yang 7 imam dalam qiraah, ya. Jadi 3 ini adalah bagian daripada rukun. Sebabnya apa? Nah, di sini ada di dalam Manzumah Al-Jazariyah, Ibnu Jazari mengatakan, wa yaqra'ul Qur'an bi tahqiqin ma hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Dan Al-Quran dibaca dengan tahqiq dan hadar dan tadwir, cara membacanya dengan 3 cara. Bacaan pelan, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, dan bacaan yang cepat, ya. Wa kullun muttaba', 3 cara ini harus mengikuti aturan, ya. Wa kullun muttaba' husnis shaut, dengan cara membaguskan dalam membaca hurufnya, makhrajnya, sifatul hurufnya, ya, itu harus sesuai. Husnis shautin, bagaimana membaguskan bacaan itu? Murattalan, dengan tartil, bacaan yang tartil, yang tersusun dengan rapi. Mujawwadan, dengan tajwid, ya. Tajwid itu maksudnya adalah memberikan hak dari setiap hurufnya. Kapan hak bisa dibedakan dengan ha, kapan sin dibedakan dengan sya, dengan sad, kapan dal dibedakan dengan qa, kapan qad dibedakan dengan dal, dan seterusnya, ya. Mujawwadan, dan terakhir bil arabi, dan sebagaimana orang-orang Arab, ya, membaca Quran itu dengan fasih, ya. Nah, ini cara syarat 3 membaca Quran tersebut. Tahqiq, bacaan yang pelan, tempo cara belajar. Tadwir, bacaan yang temponya sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan seperti kita menjadi imam, ya, termasuk tadwir. Hadar adalah bacaan yang temponya cepat sambil tetap menjaga hukum-hukum tajwidnya, ya, biasanya dipakai untuk murojaah hafalan atau menambah hafalan dengan cepat. Nah, ada pun bacaan tartil yang sering kita dengar, misalnya mendengarkan qiraah murattal, ya, dibuka HP ada murattal, ada qiraah di suratul Baqarah Syekh, misalnya misal Rasid bitilawat tartil biriwayat Hafiz an Asim. Jadi penjelasannya dengan bacaan tartil dengan riwayat Hafiz an Asim. Maka di sini maksudnya apa? Tartil itu membaca Quran, ya, dengan tempo tingkatan membaca Quran dengan tempo yang mana sifatnya mesti dijaga bersamaan dengan ketiga tingkatan yang telah diuraikan. Jadi kita memilih tingkatan tahqiq, tadwir, hadar tadi, ya, bacaan yang pelan, sedang, yang cepat,
ya itu digabungkan tapi dengan konsekuensi tidak meninggalkan hukum-hukum tajwid yang di dalamnya, maka itu termasuk juga bagian daripada bacaan yang tartil. Jadi dengan tempo apapun kita membaca Quran wajib menyertakan tartil di dalamnya, ya. Maka di dalam sebuah ada Imam Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, ya Ali, ma huwa tartil inda salatil muzammil wa rattilil Qur'ana tartila. Ya, baca Al-Quran itu dengan tartil. Maka Imam Ali menjawab, at-tartil huwa ma'rifatul huruf wa tajwidul huruf. Mengetahui tanda wakaf di mana harus berhenti, di mana memulai, dan mentajwidkan huruf-huruf di dalam membaca Al-Quran. Ya, baik, di sini selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kemarin juga pernah sudah kita bahas ini tentang hukum isti'adzah, ya, tentang membaca Quran apa hukumnya ta'awudz itu. Fa idza qara'tal Quran fasta'id billah, maka apabila kalian hendak membaca Quran hendaklah membaca isti'adzah. Maka membaca al-basmalah disyariatkan pada setiap awal surah. Selain surah apa? Selain apa? Awal surah At-Tawwabah, Qara'ah, atau surah-surah yang berkaitan tentang ya. Lalu berikutnya apabila seorang membaca Quran pada pertengahannya maka ia berada dalam pilihan memboleh membaca al-basmalah atau tidak, tapi harus membaca isti'adzah. Ya. Ada beberapa tempat yang tidak diutamakan membaca al-basmalah, yakni ayat-ayat yang berhubungan dengan orang-orang kafir, munafik, ya, berkaitan tentang adab neraka dan berkaitan tentang syaitan. Waqala tafadallahu walada, dan disyariatkan membaca al-basmalah bila dimulai dari ayat-ayat yang menyangkut nama Allah. Ya, nah di sini waqala tafadallahu walada asy-syaitanu ya'idukumul fuqara. Ya, jadi asy-syaitan ya'idukumul fuqara. Sesungguhnya syaitan itu mengajak kalian untuk menjadi orang-orang yang fuqara, miskin, malas kerja, malas-malasan, ya, pokoknya nggak mau berusaha lah. Maka di sini ada anjuran dari para ulama untuk menekankan tidak mesti harus membaca al-basmalah. Lalu berikutnya beberapa cara yang diperbolehkan berkaitan dengan hal ini, baik itu isti'adzah dan al-basmalah. Ya, yang pertama waqaful jami', isti'adzah, basmalah dan awal surah itu potong-potong. Ya, biasa kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Itu udah umum. Lalu berikutnya waslul jami', kebalikannya diwasal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syaratnya apa? Ya, sebelum kita mewasal, ya, hidupkan harokat yang pertama, yang sebelumnya, dan sukutkan harokat yang setelahnya. Jangan hidupkan lagi. Jangan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Sama dengan tatkala membaca di Al-Fatihah, yang sering juga beberapa kemarin sudah kita perbaiki yang keliru. Ya, ayat berapa? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi harokatkan masuk Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Baik, sampai sini insyaallah sudah dipahami ya. Ada pertanyaan? Apa? Ya. Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah di mazhab Syafi'i dia bagian daripada Al-Fatihah dan wajib hukumnya dibaca. Ya. Ada imam lain yang enggak juga. Secara umum jumhur ulama mengatakan harus dibaca, baik itu sir ataupun dengan jahar. Tapi di Imam Syafi'i dijaharkan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal disirkan. Ya, tapi dia
sebagai apa namanya jumhur ulama mengatakan al-basmalah bagian daripada surat al-Fatihah, ya, harus dibaca. Bahkan sebagian ulama besar menyebutkan ketika tidak dibaca al-basmalah maka termasuk tidak membaca al-Fatihah. Sudah wasal jami. Lalu berikutnya wasal isti'adzah bil basmalah, menyambung isti'adzah dengan basmalah lalu berhenti sebelum mulai sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlaku panjang baru alhamdulillah. Lalu berikutnya memisahkan isti'adzah dari basmalah dan menyambung basmalah dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetap panjang di akhirnya. Kalau di wasal baru pendek. Lalu bismillahnya disambung dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Lalu ke bagian yang keempat. Dari keempat cara tersebut yang paling afdal adalah memisahkan semuanya. Itu paling afdal, dipisahkan. Ya, isti'adzah bisa, al-basmalah, lalu ayat berikutnya. Nah, ada yang tidak boleh. Ya, ada yang tidak boleh. Di dalam apa namanya? Mumtani' namanya, ya, tidak dibolehkan. Apa yang mumtani' itu? Nah, ini ada di antaranya wasal qata', jaiz. Nah ini al-wajh hasadar akhirul surah ma'al basmalah, qata' basmalah ma'al surah, disambung lalu berikutnya disambung semua boleh, ya. Di qata' diputus-putus itu jaiz, boleh. Lalu berikutnya diputus dan disambung itu boleh. Lalu berikutnya disambung itu boleh. Yang nggak boleh gimana? Disambung lalu diputus. Ya, menyambung lalu memutus. Nah, ini yang aturan mumtani'. Ya. Baik, nah, kita lihat sekarang, kita masuk ke dalam kitab ini sebagaimana pembelajaran yang perlu nanti kita bahas kembali. Nah, pertama sebelum kita belajar di dalam at-tajwidul Quran atau at-tajwid wal huruf dan seterusnya, kita harus memahami dulu, ya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Jangan-jangan kita belum tahu Quran itu apa. Makna Al-Quranul Karim. Yang pertama, ta'riful Qur'anul Karim makna at-tawattur. Itu artinya, ya. Jadi Al-Qur'an secara definisi itu maknanya adalah tawattur, ya. Jadi tawattur itu yang dimaksud dengan tawattur. Nah, di sini adalah bagaimana Al-Qur'an itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai diturunkan ke dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dia dengan tawattur, dengan cara beberapa cara. Kaifa balagha Nabi SAW Qur'anul ummah. Nah, nanti ini bagiannya. Apa yang dimaksud dengan Quran dan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan Quran itu kepada umat ini. Lalu marhalatut tadwinil Qur'anil Karim. Ya, marhalah bagaimana cara-cara Quran itu turunkan. Lalu berikutnya naqal sautul qira'atul karim. Lalu beberapa aturan-aturan yang ada. Pertama, Al-Quran maknanya bahwa kalamullah ta'ala mu'jizun. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala mu'jiz. Ya, yang turunkan, ya, munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammad sebagai mukjizat. Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah yang dimukjizatkan. Munazzalu ala qalbi, kepada siapa? Yang diturunkan ke dalam dadanya nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muta'abbadu bitilawatihi,
barang siapa yang membacanya maka bagian daripada ibadah. Al-maktubu baina daftaini, ya, dia ditulis di antara dua sampul kitab, ya, ditulis di antara dua sampul kitab. Manqulu ilaina bitawattur. Nah, di sini satu diriwayatkan kepada kita secara mutawatir langsung, baik kepada bangsa manusia, begitu juga kepada bangsa jin. Jadi Quran ini bukan hanya kepada kita saja, gitu kan. Dakwahnya ternyata juga kepada bangsa jin juga. Ya. Al-mutahaddats bi aqsaris surati minhu. Nah, di sini juga ya ditantang bahasa paling yang secara tawatir atau secara mutawatir baik kepada bangsa manusia dan jin, ya, yang mana pernah ditantang mutahaddats bi aqsari surati minhu, bangsa manusia dan jin untuk bisa mendatangkan jangankan satu surat, satu ayat saja, ya, mereka tidak mampu. Ya. Nah, di sini makna tawatur itu apa? Maknanya adalah huwa an-naql al-mustafiru lil khabr min al-akhbar tabaqatan ba'da tabaqah min awal isnadi ila akhirih bihaythu yuhillu al-aqlu ijtima'an kulli ruhin ala kadhib. Nah, maksud mutawatir ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah huwa naqlul mustafir, yakni periwayatan suatu kabar secara luas, ya, ikhbar minal akhbar, ya, tabaqatan ba'da tabaqah, dimaksudnya dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lain. Jadi periwayatan suatu kabar secara luas, secara jelas dari tingkatan satu ke tingkatan yang lain, min awal isnadi, dari pertama sanad isnad ila akhir sampai selesainya, bihaitsu yuhillu al-aqlu ijtima'u kulli ruhin ala kadhib. Nah, di sini ada syaratnya dia, ya, yakni tingkatan kabar secara jelas, ya, yang mana tingkatan-tingkatan itu dari awal sampai dengan akhir selesai, gitu ya. Lalu berikutnya ada makna mustahil menurut akal jika seluruh periwayatan itu, ya, ada yang dusta atau kadhib. Jadi semuanya itu dijamin kebenarannya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, ya. Nah, ini penting kita ketahui sampai kepada kita, ya. Balagha Rasulullah SAW umat Al-Quran al-azimah bitarafain, dengan dua tariqah, dengan dua jalan. Pertama, maktuban, dengan tulisan mudawwana. Lalu yang berikutnya kedua, mantuqan naqlus sawti, ya, mantuq dengan hafalan, dengan ucapan. Jadi dengan tulisan, dengan lisan, hafalan. Maka para sahabat itu terkenal dengan hafalan yang kuat. Yang nulis, yang langsung mendengarin, langsung hafal. Ya, waqad wasalna al-Qur'an bi tariqaini sabiqaini mutawatiran. Maka dengan dua cara ini, tulisan, dengan lisan, dengan hafalan, ya, itu disebut dengan bagaimana Al-Quran itu disampaikan kepada kita melalui dengan dua cara ini, dengan mutawatir, ya, langsung berhadapan secara tulisan dan secara lisan dibacakan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Quran itu dikumpulkan? Nah, ini Pak sulitnya. Kalau kita kan sekarang tinggal buka aplikasi, ketemu Rasul Musmani, tulis, selesai. Tapi kita nggak tahu bagaimana dulu, ya, dari awalnya Quran itu disusun sehingga menjadi satu bundel mushaf lebaran. Ya, marahilu at-tadwin al-Quran al-Karim. Pertama, kita kulli maqati' wa nazil wa fawra nuzulihi baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wal wahyu hadir. Jadi dulu itu
itu terpecah-pecah, ditulisnya dari pelepah kurma, ada di atas tulang, di kertas dan yang lainnya. Tatkala Rasulullah SAW mengucapkan wahyu dari Allah, para sahabat langsung nulis dengan alat-alat benda yang ada pada zaman itu. Qala Zaid bin Thabit. Nah, ini salah satunya sekretaris Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan, kuntu aktubul wahya, aku yang menulis wahyu tatkala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yumli alayya, yang mana beliau membacakan kepadaku. Fa idza faragtu qala, apabila aku sudah selesai menulis wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Iqra." Wa Zaid bin Thabit baca yang tadi kamu tulis itu. Faqara, beliau mengatakan, Zaid bin Thabit, faqara'uhu, maka aku membacakannya. Langsung didengar oleh Rasulullah SAW. Fa in kana fihi saqatun aqama, apabila terdapat kesalahan tulisanku tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul, maka Rasulullah SAW aqama, membenarkan, diperbaiki. Tsumma akhraju bihi ila nas, kemudian kalau sudah diperbaiki dan benar, pasti Rasul sudah mendengarkan, melihat dan seterusnya, maka aku menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada kaum muslimin. Sampai seperti itu. Nah, inilah dasarnya kenapa harus belajar Quran. Gak bisa belajar otodidak dengan sendiri juga, gitu ya. Jadi harus didengarkan, kalau salah dengan sesuai dengan syaratnya, bacaan yang benar, maka harus diperbaiki. Sampai seperti itu tuh Zaid bin Thabit. Lalu berikutnya yang kedua, tadi dengan tulisan di pelepah kurma, potongan-potongan ayat. Ya, yang bagian kedua, tafridul kitabati sabiqati fi suhuf. Lalu berikutnya potongan-potongan tadi dari pelepah kurma, dari kertas, dari tulang, dari batu dan yang lainnya, itu dijadikan dalam satu lembaran, dalam satu mushaf. Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah meninggalnya Rasul. Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada lembaran-lembaran yang bentuknya di dalam, contohnya lembaran begini, lembaran satu-satu, itu tidak ada. Dia tercerai-berai. Ya. Maka wafat Rasul, khawatirnya Umar bin Khattab, jangan-jangan nanti banyak para sahabat itu yang wafat dalam beberapa peperangan, takutnya nyampur dengan hadis, maka muncullah ide di zamannya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah tatkala itu untuk mengumpulkan semua yang tercerai-berai tadi yang ditulis oleh Zaid bin Thabit dan para sahabat yang lainnya, baik itu di tulang, di batu, di kertas, menjadi satu mushaf, bukan satu mushaf, satu bundelan tulisan yang tadi diambil, disatuin. Ini belum ditulis ulang, tapi disatu-satuin semua. Gitu ya. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini dikenal dengan mushaf al-mushaf al-umum, ya umum, yang disimpan nanti di rumahnya Abu Bakar. Setelah wafatnya Abu Bakar, itu juga nanti disimpan di siapa? Yang menyimpannya setelah itu istrinya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Lalu di zaman ketiga, nasakhu iddatis sahsahibati min as-suhuf as-sabiqati di zaman Utsman bin Affan. Lalu berikutnya pada zaman Utsman bin Affan, tatkala itu Utsman bin Affan mengambil mushaf al-um yang tadi yang dikumpulkan di zamannya Abu Bakar, ditulis ulang di zamannya Utsman bin Affan. Maka inilah disebut dengan mushafnya Utsman atau Utsmani. Ya, tidak merubah letak, tidak merubah cara penulisan imla'iyah dan seterusnya, tidak ada yang berubah, karena dijiplak saja begitu. Nah, setelah itu arsala Utsman radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan, mengirimkan semua mushaf yang tadi yang sudah dijadikan satu bundel itu, ya, masahifan min masahif sabiqati ila kulli Misr. Ya, dikirimkan ke semua negeri penjuru kaum muslimin tatkala itu, karena terdengar terjadi beberapa perbedaan cara baca yang menyebabkan perpecahan mulai di antara kaum muslimin. Maka caranya adalah tadi disatukan mushafnya, semua mushaf-mushaf yang ada di Mesir, ya. Nah,
Nah, di sini katakan kulli Misr, semua negeri min aqsaril muslimin ma'a qari'an yaqra'un nas. Bukan hanya saja mushaf yang dikirimkan oleh Khalifah Utsman, tapi berserta dengan salah seorang qari dari kalangan sahabat yang bacaannya yang sudah ditaskhih, bacaannya yang sesuai. Ya, jadi mushaf satu sahabat yang bacain sesuai dengan bacaan yang benar supaya sama bacaan. Kemana? Ke Syam, ke Kufah, ke Basra, lalu berikutnya ya ke Bahrain, Madinah, begitu juga dengan ke Makkah, Yaman dan seterusnya. Jadi satu modelan mushaf, lalu satu dengan qari'nya yang membacakan. Nah itu untuk bisa meredam perbedaan di antara perbedaan bacaan. Lalu yang keempat, kita batul muslimina linusafil la tahsa min al-masahib as-sabiqah. Nah di sini sudah mulai ada aturan-aturan cara menulis ya atau membukukan mushaf Al-Quran yang mana dibarengi dengan tulisan-tulisan para ulama di kitab-kitabnya tentang ilmu rasul masahif, tentang ilmu rasam, ilmu tata cara menulis Al-Quran rasam ya dalam tidak boleh sembarangan di dalam menulisnya karena terjadi kesalahan sedikit saja itu bisa menyebabkan kebatalan. Nah ini urutannya ya, naqal sautil Qur'an Karim nazal Jibril bil Qur'anil azim ala qalbin nabi ya. Jibril alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menancapkan atau masukkan Al-Qur'an ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi alfaadhil ma'ani wa kulli ma yata'allaq bihi, berikut dengan maknanya, tadabburnya semuanya dan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi satu paket sudah semuanya ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talaqqa sahabatul karam, lalu berikutnya para sahabat mentalakikan bacaannya kepada siapa? Min fadli Rasulillah, langsung di depan Rasul. Jadi Rasulullah, para sahabat itu membaca bacaannya, mengulang hafalannya langsung di depan Rasulullah. Kalau terjadi kesalahan langsung diperbaiki. Wa'adatu wa amama hatta aqra'u alaih, sampai dibenarkan sampai benar-benar bacaannya. Gak boleh selesai, gak boleh pindah sebelum benar bacaannya. Ini sampai seperti itu. Itu zamannya ada Rasul, dan sekarang kan repot kita gak ada. Nah kalau ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam Quran ila man ba'dahu bi tariqati nafsiha. Lalu para sahabat Rasulullah SAW yang mentelakikan bacaannya itu mengajarkan kembali bacaannya kepada para sahabat yang lain dan kepada umat kaum muslimin. Hatta wasala ilaina. Nah inilah cara yang benar sampai kepada kita. Maka di sini pentingnya kembali lagi belajar Quran dengan sanad. Ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini insyaallah mudah-mudahan menjadi bagian penyemangat kita untuk bisa memperbaiki bacaan insyaallah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, kita cukupkan. Kalau tidak ada nanti lanjut kita di pada sholat isya. Untuk langsung kita ke materi intinya. Ada pertanyaan? Aman? Insyaallah sampai sini aman lah dulu ya. Oke, kita coba dengan sama-sama baca alhamdulillah dan qabul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyampaikan sebenarnya tentang bagian daripada bagaimana makna Quran diturunkannya, lalu berikutnya Rasulullah SAW menyampaikannya kepada para sahabat mentalaki pembacaannya kepada Rasulullah SAW langsung dengan irtifaq dari mulutnya Rasulullah SAW sampai benar-benar bacaan itu diperbaiki dengan benar, lalu para sahabat menyampaikan kepada para sahabat yang lainnya dan kepada kaum muslimin. Nah ini lalu berikutnya
kita melanjutkan sedikit. Ya, tadi yang kita jelaskan di awal, ini Arabnya tentang lahan, jari, khofi dan yang lainnya, kesalahan-kesalahan misalnya kita lewatkan. Berikutnya juga cara membaca dari al-basmalah yang tadi isti'adzah dan seterusnya. Nah, berikutnya yang terpenting dari proses pembelajaran ini, tadi yang belum kita bahas tentang hukum iltizam atau kelaziman dan keharusan dalam belajar tajwid itu sendiri. Ya. Jadi yang pertama tentang bagaimana di sini seseorang muslim atau seseorang yang mana dia mengaku dirinya seorang muslim, ya, lalu membaca Al-Quran itu sendiri seperti apa? Ya, maka pertama an-nasu fi hadzal amri baina mutasyaddidin mutasahilin hatta yakunu al-kalamu daqiqan fa innana nufarriqu fihi baina ayat. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia di dalam perkara ini itu terdapat dua perintah yang sangat jelas atau yang harus diperhatikan. Yang pertama makharijul huruf, tentang makharijul huruf, iltizam biha wajib. Jadi mempelajari makharijul huruf lalu mempraktikkannya itu hukumnya iltizam. Iltizam biha wajib hukumnya. Ya, nggak boleh ditinggalkan. Wal ikhlalu biha haram mutlaqan. Ya. Jadi bagi orang yang mengindahkan, meremehkan, ya, tatkala dia melafalkan makharijul huruf dalam membaca Quran, dia bilang salah, biarin aja, nggak apa-apa, bikin ini dan seterusnya. Wal ikhlalu biha haram mutlaqan, maka hukumnya itu haram mutlak. Ya, tataghayyiri ha. Contohnya seperti marhum ha menjadi ha menjadi kha, ar-rahman, ya, atau di sini dijelaskan kata ghayyirul ha'i rahman bil kharfil kha'i wal hurufil a. Jadi dia membaca ar-rahman menjadi ar-rahman atau ar-rahman. Itu hukumnya haram mutlak. Ya, itu kata para ulama Al-Quran dalam urusan ini. Lalu yang kedua, sifatul huruf. Adapun sifatul huruf tanqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua huruf. Pertama, sifatut taghayyuruha yukhriju al-harfa an hayyiz. Yang pertama, sifatul huruf yang memiliki atau berpotensi bisa berubah makna tatkala dia diucapkan atau salah dalam pengucapannya. Ya. Maka di sini hukumnya apa? Iltizam biha wajib. Maka mempraktekkannya sifatul huruf itu harus dan wajib. Wal ikhlalu biha, dan meninggalkannya haram mutlak. Haram mutlak. Contohnya katafkhim sin. Contoh menebalkan huruf sin. Wa tarkib as-sad. Itu juga menipiskan sad. Sin harus dibaca tipis, bukan tebal. Ya, atau sad harus dibaca tebal, bukan tipis. Kalau tatkala membaca asa menjadi aso, berubah maknanya. Asa, aso menjadi asa, berubah. Dan sifatnya sahih. Wa tartib ta'ah, dan juga mentartibkan huruf ta. Kalimat aqala, dia baca at-tala, jadi tak, jadi tipis. Ya, wa tafkhim ta, atau kebalikannya, dia menebalkan huruf ta menjadi aqala. Itu termasuk sifatul huruf. Maka di sini iltizam biha wajibun, membacanya sifatul huruf yang sesuai dengan yang seharusnya hukumnya wajib. Mengindahkan yang meninggalkannya, mengganti-ganti atau merubahnya menjadi haram. Ya.
Lalu berikutnya bagian yang kedua, kalau tadi itu dari sifat huruf yang pertama, ya, yang berat. Yang kedua sifat tasjidiyah. Katarkibur ra, ya, fathuhatin wa madmumatin. Contohnya yang bagian kedua ini adalah mentarkibkan huruf ra tatkala berharakat fathah dengan harakat dhammah. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim, fathah harusnya tebal, tapi dia membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tipiskan, ya. Wa'adami tabyinil hams wa tafasyi. Begitu juga dalam perkara tabyin, menjelaskan hamsnya dan tafasyi di dalam huruf sin dengan huruf sya. Wa'adami tatwili zaman al-haraf rahwi as-sakinati wa muqaranatil bisyadid. Begitu juga dia tidak memanjangkan at-tatwil zaman dalam mengucapkan atau rentan waktu mengucapkan huruf rahwah, ya, tatkala hurufnya berharakat sukun. Contohnya huruf kha, tatkala membaca akhwaba, atau safir di sini bismillah, dia pendekkan bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak menyempurnakan, ya. Maka di sini dikatakan wa kulli ma istilah alaihi ulama bismillahil khafi. Para ulama menamakannya sebagai kesalahan khafi ringan. Maka konsekuensinya apa? Wa yufrahu fi bainal halatain. Maka di sini dihukumi menjadi dua hukum. Pertama, ala sabab talaqi wal musyafahah. Kalau dalam kondisi dia talaqi belajar dan musyafahah dengan berhadapan, iltizamu biha wajib, maka yang ringan dari khafi tadi, dan tarkibnya, terus rohwahnya sempurnakan dan seterusnya, itu hukumnya wajib. Kalau dia sudah mentalaqikan bacaannya, berhadapan langsung dengan gurunya, wal iqlalu bihi haram, maka hukumnya dia haram, dia meninggalkannya atau meremehkannya. Pertama, kalau sudah talaqi, belajar, musafahah, berhadapan dengan seorang guru, lalu dia maju menjadi imam misalnya, lalu berikutnya dia lenteng saja baca, tak diperbaiki, dia tahu salah tapi tidak diperbaiki, maka hukumnya haram. Ya, wajib hukumnya dia mempraktikkannya karena dia sudah tahu. Gitu ya. Li'annahu kadhibun fil riwayah. Kalau dia tidak mempraktikkan sesuai dengan apa yang dia talaqikan atau dia pelajari kepada gurunya, lalu dia menyimpang atau tidak mempraktikannya, maka dia kadzib, bohong, dia mendustakan riwayat atau yang dia pelajari. Gitu ya. Yang pertama, ini tentang khafi yang ringan. Jangan kita lay-lay juga kalau kesalahan khafi karena mentang-mentang ringan terus kita mudah-mudahan belajar terus tidak dipraktikkan. Lalu yang kedua, ada sabab tilawatil muta'adah. Nah, yang kedua ini sebabnya adalah dia membaca Quran pada umumnya, biasa saja secara membaca. Yu'rafu fi badal halatain. Para ulama ya dalam kitab ini dibagi menjadi dua. Sangat hati-hati dibagi dua lagi. Ya, yang tadi khafi ternyata dibagi menjadi dua. Pertama, kalau sudah talaqi, dia musafahah, sudah pernah belajar dan seterusnya, tahu paham arti dia tapi meremehkannya, maka hukumnya haram mutlak, wajib hukumnya dia mempraktikkan. Tapi tatkala dia sadar minta tilawah, biasa dia membaca biasa saja, dibagi menjadi dua juga. Yaqra'i bin hal. Yang pertama, bin syakhasin muttaqin 'alim bil ahkam. Ya. Ma'ibun fi haqqah. Nah, di sini kalau dia dalam kondisi tilawah, ya, dan kondisi tilawahnya ini dalam dia pertama tadi dalam kondisi dia bertilawah biasa saja, ya, min sakhasin mungkinin 'alimin bil ahkam, dia membacanya dengan mungkin, bacaan mungkin yang kuat, ya, 'alimin bil ahkam, tahu hukum-hukumnya dan seterusnya, na'imun fi haqqah, maka hukumnya dia harus mempraktikannya dengan benar.
Lalu yang kedua, man'amah, barang siapa yang amah, dia nggak tahu hukumnya, belum pernah belajar, ya minal muslimin secara umum, tarakal a'mal wala syai'an alaih. Tatkala dia meninggalkan kesempurnaan dalam membaca, baik itu bisa sifat pada yang kurang, takrifnya kurang, ya Allahnya kurang dan yang lainnya, wala syai'an alaih, maka nggak mengapa, nggak apa-apa dia, ya tidak dihukumi dia haram atau yang lainnya karena dalam proses belajar. Nah, posisi kita di mana sekarang ini? Nah, tinggal kita memperhatikan masing-masing kita. Kalau kita tahu hukumannya dan seterusnya yang seharusnya dibaca seperti ini dan seterusnya, tapi kita meninggalkan, kita meremehkan atau meringan-ringankannya, maka itu menjadi permasalahan besar. Hukumnya wajib ketika meninggalkan haram mutlak. Atau begitu juga dengan orang yang mempunyai kesempatan waktu ada, ya biasa dia tampil berbaca, baik itu menjadi imam membaca dan seterusnya, tapi ternyata nggak mau belajar lagi. Perbaiki bacaan sudah, padahal perbacaannya masih bermasalah gitu, ya. Jadi ini insya Allah datang udah sebulan lebih ya dari Ramadan terus sekarang baru sekarang ketemu ini lagi, alhamdulillah ya. Udah kangen dari ini berarti bulan pertama ya disuguhkan setengah Ramadan, berapa bulan dari Ramadan ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sama dengan hal orang yang dia misalnya sebenarnya harus belajar karena sering tampil jadi imam, tilawah, menyampaikan dan seterusnya, tapi tidak mau memperbaiki bacaannya dengan alasannya, apalagi mohon maaf, alasannya mungkin dia ada merasa gue karena udah bacanya bagus gitu, nggak perlu lagi dan seterusnya. Bagusnya di mana dulu? Apakah pernah mentelakikan bacaannya belum? Pernah didengar oleh seorang guru yang syekh yang memiliki bacaan yang benar-benar fasih dan yang baik? Atau sekedar memang dia baca saja di rumah gitu, hafalan sendiri aja, boleh menghafal sendiri boleh. Tapi suatu ketika hafalan itu juga harus disetorkan, didengarkan oleh seseorang, sehingga nanti kita bisa paling jual terkena keliru, salah, wakofnya, hurufnya, penyampaiannya, itu bisa kita kondisikan. Jadi jangan, mohon maaf, ya, ini kadang yang menjadi masalah kita, ya. Punya hafalan baru, kita coba-coba terkena menjadi imam, disuruh untuk dibaca, gitu ya. Belum ditaskhih, belum diperbaiki, belum diperdengarkan. Nah ini masalah, ya. Kecuali kalau memang bacaan kita sudah mungkin, sudah bagus dan yang lain, bisa kita memperbaikinya. Oh kita tahu mana salah, ini kayaknya keliru nih, terkala apa, mau ulangi dari sini, oh ulangi dari sini, oh ternyata hurufnya di sini salah, ini kita perbaiki terus, ya. Maka itu tidak mengapa. Tapi kalau kita belum bisa membedakan mana yang salah, mana yang kurang, mana yang mesti keliru dan lain, jangan coba-coba. Ya, apalagi coba-coba terkadang jadi imam, tes bacaan hafalan gitu. Ya, kuat atau enggak pas jadi imam. Kalau baca sendiri kayaknya udah hafal nih, tapi kalau dia orang gimana nih gitu. Nah ini jangan. Karena kita membawa di belakangnya itu ada makmum yang kita tanggung. Gitu ya. Nah ini dia rangkuman yang tadi kepada Subhanahu wa ta'ala. Makharijul huruf, ya, bagaimana kalau meninggalkan tidak dibaca dengan baik, iltizamu biha wajib, hukumnya wajib dipraktikkan. Wal ikhlalu biha, meninggalkannya haram mutlak. Ada sifatul huruf, para ulama menyebut sifatul huruf tagyiruha yukhrajul harful an khair. Kalau dia sampai berubah makna, maka iltizamu biha wajib. Mempraktikkannya jangan sampai berubah makna. Kalau meninggalkannya sampai berubah makna, ikhlalu biha haram mutlak. Sifatul huruf tazinu at-tahsin. Ya, ada sifatul huruf yang bisa berubah, ada yang tidak. Yafraqu biha bainal halatain, dibagi menjadi dua, ala sabab talaqi wal musyafa'ah. Kalau seseorang itu benar-benar belajar, bagus bacaannya dan yang lainnya dia tinggalkan, maka hukumnya haram mutlak, wajib dipraktikkan. Tapi ada sabab tilawah, kalau dia baca biasa saja, ya, dibagi menjadi dua lagi. Min mataqin alim bil ahkam. Kalau dia misalnya mengetahui hukum-hukumnya dan seterusnya, dia tahu itu bisa harus diketapkan dan yang lain, ghaibun fi haqqah, maka dia diserahkan harus dipraktikkan. Tapi kalau dia amah, nggak tahu sama sekali, belum belajar, ya, atau tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, maka meninggalkannya itu tidak mengapa.
Baik, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Paham ya? Kapasitasnya gimana? Nah, kapasitasnya ya. Ini belajar aja belum, profesi aja belum gitu ya. Sepengalaman saya kalau ditanya Pak Haji, gimana nih bacaan kita Ustaz? Kalau lebih frontal gitu ya. Selama Ustaz pernah jadi makmum dari yang lain, masih banyak bermasalah. Jangankan makhraj, yang ringan saja, panjang pendeknya masih banyak bermasalah. Mohon maaf ini, masih banyak harus diperbaiki gitu ya. Ya, kalau ukurannya harus munfarid dalam sholat ya apa namanya dengan ukurannya ya. Apalagi mohon maaf dengan bacaan yang sering saya beberapa kali jadi makmum di bapak-bapak yang sering yang sudah melontok. Nah, ini yang sering saya dengar yang bermasalah, yang hafalannya sudah benar-benar melontok di luar kepala, itu banyak bermasalah ya secara umum gitu kan. Jadi semua bacaannya bapak-bapak yang sudah dihafal yang benar-benar di luar kepala itu sudah bermasalah. Nanti kalau di hafalan yang baru yang benar sekarang kita mulai ini, insya Allah akan mulai nanti tertata dengan baik. Maka saran saya ya nanti sesekali memang harus ditalakikan bacaan yang biasa dipakai jadi imam, yang andalan, surat andalan itu perlu gitu ya ditalakikan, perlu diperbaiki. Nah ini konteksnya. Jadi awal ini supaya bisa kita menyadari ternyata saya apa namanya harus. Maka nanti gimana dong nih nasib kita nanti di musola? Jadi imam siapa dong pojok-pojokan? Harus dipilih yang memang merasa yakin kita gitu kan, tawakal kepada Allah gitu kan, dengan bacaan yang seadanya, yang konteksnya apa namanya, yang sudah benar-benar kita yakini bagus bacaannya dan memang sudah apa namanya kita bolak-balik baca perbaiki, itu yang dipakai. Bacaan-bacaan hafalan-hafalan yang panjang sabar dulu deh. Jadi surat pendek aja sudah dulu ya. An-Nas, Al-Falaq, Al-Zalzalah gitu kan, yang sudah umum-umum. Ya, jangan kita coba misalnya potongan ayat dari mana, misalnya 29 atau misalnya sering kita bisa membaca 28 misalnya surah-surah yang misalnya cukup panjang dan seterusnya. Ya. Karena ada sebagian ulama Al-Quran mengatakan lebih baik membaca surah yang utuh satu, lebih baik membaca Al-Ikhlas ya dengan An-Nas di dalam satu rakaat, qul a'udzu birabbil falaq, rakaat pertama sampai selesai, lalu rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, daripada potongan misalnya membaca surah Al-Jin atau surah apa atau kita potong sampai 5 ayat, terus rakaat kedua kita nggak tahu nih, kita potongnya sembarangan di ayat ke-5, ternyata ayat ke-5 itu masih ada hubungannya dengan ayat ke-6 dan seterusnya, kepotong maknanya. Nah ternyata di ayat kedua, rakaat kedua kita nggak lanjutin, berganti suara, nggak nyambung. Jadi bukan apa dia batal soalnya, tapi tidak aktif. Berbeda dengan ayat yang memang dia potongnya selesai. Contoh, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, menjelaskan tentang ciptaan. Terus, lalu berikutnya nanti amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kapan semua? Sampai dengan yang umum. Baru kita ambil misalnya. Atau mungkin surahnya nyungsang. Itu namanya nyungsang. Kalau bayi nyungsang itu gimana? Harusnya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tapi ini kakinya di bawah. Nyungsang. Nyungsang maksudnya gimana? Dia sudah membaca surah Al-Ikhlas, atau mungkin misalnya dia misalnya ini yang sering terjadi juga, mohon maaf ya, walaupun kembali kita tidak lebih benar, ada praktisi mungkin dia dosen, dia doktor misalnya, MPD sudah master pendidikan, tapi tatkala dia ingin jurnah ternyata ada salah kaprahnya di sana. Tatkala hari Jumat kan sunnah membaca apa? Suratul Rakaat berapa? Rakaat berapa? Pertama, Sabbihisma Rabbikal A'la. Adabnya di dalam ulumul Quran seharusnya dia membaca surah setelahnya. Jadi jangan membaca lagi di surah Al-Baqarah, juz beberapa dan seterusnya. Ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi aturannya sama dengan halnya begini.
tatkala kita sudah baca qul huwallahu ahad di rakaat pertama sampai dengan akhir, ternyata rakaat kedua idza zulzilatil ardu zil. Enggak salah bacaannya, tapi di dalam maratib tilawahnya kali mundur dari belakang. maka tatkala al-ikhlas dibaca maka an-nas dan al-falaq di rakaat kedua. Gitu ya. Karena itu urutan. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ditukar-tukar gitu. Karena hafalannya begitu ya. Ya. Jadi dia baca misalnya di akhir surah An-Naba innalil muttaqina mafaza sampai akhir. Tapi ternyata rakaat kedua amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Al-Baqarah loncat enggak nyambung. Berantakan gitu. Maka para ulama mengatakan di dalam syikul aliyatnya bahwa lebih baik menyempurnakan satu surah walaupun surah pendek dibaca dengan baik dan dilanjutkan dengan surah yang lain itu sempurna dia selesai. Kecuali memang ada beberapa ayat yang memang diambil terjadi muslimah tapi yang memang sudah sempurna itu sendiri, gitu ya. Sempurna bisa kira-kira dipaham ya? Aman. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya betul. Yang pada sesuatu yang tadi, semua itu dari imam nih. Katakanlah contoh surat Al-Alaq di depan, kita Al-Baqarah kemudian ada. Kemudian kita baca surat Al-Baqarah dulu nih. Kemudian Al-Alaq balik ke lebih didahulukan. Al-Baqarah harusnya memang hukumnya gimana tuh? Apakah sah atau jadi cacat atau bagaimana? Hukumnya gimana? Atau Ya. boleh dilarang atau bagaimana? Kalau sholat itu sah sholatnya karena bacaannya sudah Al-Fatihah. Kalau kita baca ayat surah tetap baca Al-Fatihah, syaratnya sah sholat Al-Fatihah saja. Walaupun kita baca surah tetap bacanya sah. Hukumnya apa gitu? Nah, berikutnya kalau dia tadi nyungsang bacanya seperti itu, di dalam sholatnya itu ada yang kurang. Ya. Kalau ditanyakan hukum, maka kesempurnaan dari sholatnya itu ada yang kurang. Karena kenapa? Tadi ada makna dari sholat itu tidak tersambung. Ada makna yang dia baca itu tidak sinkron, dipotong. Walaupun misalnya nyawat ayat juga sama, tidak sempurna. Maka kesempurnaan dari sholat itu bisa saja menjadi berkurang. Atau kalau dia sudah tahu tadi maksud tadi, kalau dia sudah tahu hukumnya, tapi tetap dia melaksanakan seperti itu karena ada rasa pasti ada gengsi ingin dibacanya supaya ditahu hafalnya lebih banyak, bacaannya bagus dan yang lain, ternyata nyungsang tadi, maka berdosa. Jangan, karena di sana ada riya. Ini konteks. Maka terus terjadi. Nah, berbeda cara dia menjadi imam, bikin dia mentadabburi ayat itu sendiri, begitu juga dengan jamaahnya supaya bisa mentadabburi ayatnya itu. Dengan bacaannya dia fasih, dia juga mengerti artinya dan seterusnya. Contoh misalnya tadi kita baca, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kita doa kepada Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Nah, ini isinya adalah doa dari Ibrahim. Atau misalnya berdoa dari ayat surat Al-Baqarah, kita ambil misalnya, ya, juga sembarangan motong ambilnya, ya, motong ambilnya. Contohnya tatkala kita sekarang mau Idul Adha, berarti erat kaitannya dengan semua doanya Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal-awal Mekah itu seperti apa dulunya. Kita ambil bahwa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Awalnya Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk meninggikan bangunan Ka'bah dulu. Lalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabulkan doa Nabi Ibrahim supaya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar. Rabbana dan seterusnya. Jadi ada momentumnya, tapi kembali lagi
dengan dasar maaf saya ingin ngetes bacaan. Berikutnya supaya diketahui bacaannya bagus, hafalannya bagus banyak, dan seterusnya dicomot, jadi nyungsang tadi bisa berurusan. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ya maka setiap kita akan maju menjadi imam, ya, kalau memang tidak ada imam rawatib, ya tadi memperbanyak istighfar, ya, benar-benar mempersiapkan diri ikhlas ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau dikit Pak Ustaz. Ya. Kalau hukumnya ngikutin berarti Pak Ustaz, kayak yang tadi saya ngikutin Pak Ustaz. Kan tadi Pak Ustaz kan baca pas sholat isanya kan Al Imran 190, saya tahunya sampai 200 kan. Cuman kan tadi rakaat pertamanya sampai 194, rakaat keduanya cuman 195-nya doang, nggak sampai ke 200-nya. Berarti pada waktu melakukannya saya ngikutin Pak Ustaz aja gitu. Berarti ada dasarnya gitu boleh ya? Boleh. Jadi bacaan imam yang kita misalnya baca ikutin, nah itu boleh justru menambah khusyuk. Ya, jadi kalau misalnya imam membaca surah, kita kalau hafal diikuti bacaannya sambil kita mengucap dengan sir atau dengan qomat kamit, maka itu juga lebih bagus untuk menambah khusyuk daripada bapak melantung, tahunya nanti ingatnya yang lain-lain. Ya, istri apa ngajakin dia apa mau kayaknya habis sisa ini mau apa? Mau diajak keluar makan, mau jadi lebih baik tidak mengapa. Ya, pun begitu juga dengan bacaan Al-Fatihah imam diikutin juga tidak apa-apa. Enggak baca pun tetap menjadi tanggungan imam. Jadi tinggal kondisikan daripada kita supaya bisa. Nah, ada pun nanti positifnya kita mengetahui oh ternyata wakafnya di sini, memulainya dari sini lagi, gitu kan? Oh di sini di sini tadi kita sudah apa panjang pendeknya ternyata nyaman dengan bacaan seperti itu. Maka itu tidak mengapa ya, daripada dia melamun lagi. Ya. Nah kalau memang misalnya di tarawih ataupun salat dia mulai, kalau memang imamnya bacaannya panjang dan yang lain, boleh pakai mushaf kita di makmum, buka nggak jadi masalah. Untuk menambah mushaf dan membantu imamnya nanti. Imamnya takut salah, kita perbaiki di belakang. Nah, kondisi misalnya tangan kanan, berdiri sedekap satu, ambil mushaf satu, ya tinggal. Ya, tapi jangan terlalu banyak nanti gerakan. Misalnya, kapan waktu ini misalnya ini konteksnya karena sudah mushaf terbuka ya jangan nanti kalau rukuk sujud ditaruh di bawah ya, tinggal dimatikan satu gerakan ya langsung masukkan ke kantong maka persiapkan yang memang kantong yang baik ya supaya tidak nanti karena ini bisa berubah-ubah kan waktu dia dibuka bisa jadi mushaf dan kalau kita keluar dari aplikasinya dia menjadi HP gitu. Nah itu jadi ya gitu lah nanti dikatanya apa ya Itu tadi. Ini masalah itu juga bacaan. Ini semuanya kita salah juga. Kita baca surat Anas sama Al-Fatihah sama Anas. Nah kita baca dulu nih Anas dulu. Maka pertama dulu Al-Fatihah. Saya mau tanya hukumnya itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Jadi membatalkan. Susah gitu kan? Ya. Tadi sudah saya bilang nggak boleh. Ya, maksudnya jadi membatalkan sholat atau gimana? Oh, kalau batal sholat enggak. Oh, jadi Batal sholatnya enggak, adabnya dalam tilawahnya enggak bisa. Maka sekarang ini jadi konteksnya ya ada konteksnya kalau ditanyakan batal sholat enggak batal karena bapak baca Al-Fatihah. Syarat sahnya sholat itu baca Al-Fatihah. Sudah satu, dapat poinnya mana? Tapi tadi kalau bapak membaca An-Nas terus langsung ke ini konteksnya kalau ditanyakan sholatnya batal atau enggak. Tapi nanti ada konteksnya, konsekuensinya adalah kesempurnaan sholat itu tidak sempurna. Apalagi sekarang sudah sejelas Anda tahu kan, nggak boleh hukumnya, ya bisa juga membatalkan sholat kalau kita ngeyel tetap, karena itu bukan aturannya, gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Karena Quran dibaca dari urutannya. Kalau kita sungsangkan, ya maka itu tidak dibenarkan di dalam
karena nanti campur makna dan urutannya akan berubah. Konsekuensinya bisa saja kita nanti jadi teliti bisa merubah posisi letak Quran yang seharusnya ini di luar dibaca atau sebaliknya. Ya, jadi adab di dalam membacanya. Atau tadi juga sama dengan konteksnya begini, nyomot-nyomot belum sempurna dia maknanya, ya, terus dia berubah lagi ke surah yang lain. Maka kesempurnaan dari sholat itu bisa kayak tadi yang saya sampaikan, Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kan sunnah, benar. Ayat Al-Quran seharusnya dia al-zalzalah surat yang lain setelahnya kan. Terserah mau An-Nas, mau Al-Falaq, mau yang lain. Yang penting setelah. Tapi ternyata balik lagi ke Al-Baqarah, Amanah Rasul, iya, jeplang ya. Jadi kesempurnaannya yang tidak didapatkan. Baik, sudah dapat belum? Baik, baik, kok. Untuk di luar Ramadan ya, Ramadan biasanya kita seringnya ada hatam ya, hataman. Untuk luar Ramadan, apa lebih utama mana? Kita mengapa dengan maknanya, kalau untuk nanti kalau misalnya itu ada seperti itu, atau kita hataman di luar Ramadan. Bilang aja tanpa mana? Mari kita hataman, pulang kiai juga. Baik, dua-duanya itu bagus, dua-duanya bagus. Lalu, ya dua-duanya konteksnya kita tarik dua-duanya bagus. Mau nggak pakai mana atau nggak pakai mana. Lalu berikutnya kalau kita pakai misalnya diartikan, pasti akan membutuhkan waktu yang lebih. Nah, mungkin sama dengan yang tidak memiliki arti dan seterusnya. Lalu berikutnya yang kita ambil dulu sekarang tujuannya untuk mentadaburi dengan arti. Tatkala kita tilawah menghadapkan dengan arti mentadaburi secara itu kan Quran yang kita punya arti secara terjemahan itu hanya dengan arti apa namanya sebagai arti, maksudnya artinya hanya sekedar diartikan sesuai dengan apa namanya lafal dari makna Arabnya, ya, lafal dari makna Arabnya. Maksudnya begini, tidak bisa kita mentadaburinya. Gak bisa kita dengan kemampuan kita yang memang terbatas memaknainya. Oh ini maksudnya seperti ini, gak bisa. Karena ukurannya kan banyak. Saya kan ada Quran begini, saya punya Quran terjemah perkata, terjemah yang langsung. Dan ada tafsirnya. Oh iya. Tafsirnya di situ. Ya, jadi yang disuguhkan kepada kita, walaupun Quran tidak ada tafsirnya di sampingnya dan seterusnya itu nggak bisa menghandle semua dari perkataan dan seterusnya. Memang Quran sekarang ada perkata dan seterusnya. Tapi dengan konteks kita tidak belajar tafsir Al-Quran, itu nggak bisa kita menafsirkan dengan rohi, dengan semau kita sendiri. Itu menyebabkan banyak kesalahan di antara orang kaum muslimin. Nah, sehingga tatkala tadi ada seorang dosen dia dokter yang pernah kita sampaikan di majelis ini, kita tidak sebutkan nama, ya, itu sempat viral kemarin kan. Dia membaca Al-Qari'ah. Dasarnya kenapa? Dia tak pernah belajar Quran. Walaupun dia dosen agama, filsafat dan yang lain, dia memaknakan Al-Qari'ah itu pembaca. Asal katanya Qoro'ah. Qari'ah berarti pembaca perempuan. Qori berarti pembaca laki-laki. Karena memang wazannya. Ya Qori, seorang laki-laki yang baca Quran. Kalau ditambahkan hak lahirnya Qari'ah berarti perempuan yang baca Quran. Tapi ternyata salah, dia tidak pernah tafsir Quran. Ya, dia menyalahkan bahkan Imam Ibnu Katsir yang memaknai Al-Qari'ah itu hari kiamat. Disalahkan Imam Ibnu Katsir. Al-Qari'ah padahal pakai ain, bukan pakai hamzah. Dia bacanya Al-Qari'ah. Benar, Qara'a artinya baca. Qari artinya laki-laki yang membaca Quran, Qari'ah ditambahkannya itu perempuan. Tapi ternyata dia bacanya pakai hamzah. Yang wajar. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Udah umum itu di dalam tafsir Ibnu Katsir hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dia menyalahkan itu. Ternyata orangnya tak pernah belajar baca Quran. Walaupun mau dokter, mau profesor itu. Nah itu lebih kita kembali kepada Pak Arif tadi. Biasanya kalau saya
lebih menyarankan itu tilawah dengan tartil, perbaiki bacaan dulu. Nah dengan itu nanti kita bisa menerjemah sedikit dengan yang ada, baik perkata, terjemahan umum. Nah ada pun tafsir as-saghir namanya, itu yang di Quran itu yang dicantumkan, itu tafsir kecil yang penting-penting saja, dan itu pun ya tidak bisa kita dengan birra'yi, dengan akal kita, dengan mengambil kesimpulan sendiri, kecuali tadi dengan mentalakikan. Biasanya kalau tafsir itu kembali lagi ke syekh yang ada tafsir, oh ini maksudnya ke sini, nanti hubungannya di ayat di sini, hadisnya ini, dari ini, oh bola-bolanya seperti ini gitu. Karena nanti berkaitan dengan asbab nuzulnya bagaimana, berkaitan apakah dia nasakh dan mansukh, apakah ini masih berlaku enggak, atau dihapuskan dengan ayat yang lain, sebagaimana Allah mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha ya'ti biha. Jadi itu memang di dalam disiplin ilmunya cukup luar biasa. Nah cukup kita sebagian terjemahannya saja. Ya, seperti tadi al-qari'ah, al-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Sama dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa artinya Pak? Idza, apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang berat. Kalimatnya gitu kan, kalau kita tafsirkan birra'yi, nanti dunia ini akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guncangan yang berat. Cukup sampai sana pemahaman kita kan. Ternyata di dalam tafsirnya zalzil, idza zulzilatil. Selesai di sana. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi ini guncangan yang berat. Zillat, kalimat yang keduanya ternyata di sana tafsirannya adalah guncangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, misalnya gempa bumi 9,10 itu sudah biasa di dunia. Tapi zalzil yang dimaksud di al-zalzalah itu guncangan yang tidak pernah terbayang oleh manusia sebelumnya yang pernah hidup di atas permukaan bumi. Lalu berikutnya dengan guncangan yang berat, guncangan yang dahsyat, terakhirnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, ikuti dengan zilzalah. Zilzal yang kedua maknanya Allah itu mengeluarkan semua isi perut bumi, laharnya, airnya, minyaknya, dan semuanya. Gitu ya. Maka kaitannya dengan hadis Rasul, Rasul mengatakan merugi dan termasuk orang yang tidak beruntung. Ya, di sana orang yang hidup sampai ketemu dengan hari kiamat, karena begitu dahsyat, nggak bisa terbayang. Ya. Jadi kalau di maknanya kan bisa. Nah sama dengan begini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan apa? Mustaqim. Jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Selesai. Oh, kita minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, yang lempeng, yang tidak bengkok. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu, jalan orang-orang dahulu sebelum kami yang telah Kau beri nikmat. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Selesai. Itu doa kita kepada Allah. Ternyata maknanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang ihdinas siratal mustaqim itu ada 4 makna. Pertama, orang yang senantiasa ihdinas siratal mustaqim, doanya kita itu susah, senang, itu tetap ingat Allah. Syukur sama Allah, dikasih cobaan tetap ingat Allah. Apalagi dikasih kesenangan. Lalu berikutnya yang kedua, ya, itu maknanya adalah bagaimana kita membaca Quran itu dengan baik, beriman kepada Quran itu. Lalu berikutnya dengan Quran itu, dengan bacaan yang kita baca itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Ya. Lalu berikutnya juga dimaknai bahwa bagaimana dalam konteks kita ihdinas siratal mustaqim, ya, diberikan petunjuk di dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah, ya, taat kepada Allah dan merasa pengawasannya dan seterusnya. Jadi banyak ini. Nah nanti korelasinya di dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi ini kembali pertanyaan tadi, mana yang lebih baik? Dulunya bagus, kalau memang sempat silakan. Khatam-khatam terjemah dengan terjemah lebih bagus lagi untuk menambah khazanah
keilmuan kita. Tapi jangan berharap nanti lebih, karena kita bisa dengan terjemahkan bisa menafsirkan dengan sendiri. Saya boleh cerita. Jadi tinggal kita misalnya untuk mentadaburi, ya untuk mentadaburi ayatnya. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, kita dalam hati, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita paham. Itu bagus. Tapi yang penting pertama itu apa? Perbaiki bacaan dulu. Ya itu yang paling penting, itu dasarnya. Baik, sudah larut malam, kita cukupkan dulu. Insyaallah di depan. Ada yang mau. Kalau yang urutan tadi itu cuma buat yang sholat wajib saja, atau kayak misalkan ini tadi yang terawih tadi. Kalau terawih kan soalnya 8 rakaat itu harus urut juga kan? atau Ahsannya makanya di tarawih itu diurutkan supaya sempurna, dapat sholatnya bagus. Jangan nanti yang seapalnya kita. Makanya tadi saya bilang, tadi saya ada catatan saya, mohon maaf, jangan ini kan mushaf sudah ada, nggak jadi masalah. Kalau perlu digedein lagi Pak. Sesarannya tahun depan ini besok digedein mushafnya sudah kegedean dikit. Ya, kalau memang mau berurutan, mau khatam sekali, nggak apa-apa. Buka justru 9 urutin, potong di sini. Nah tadi Pak Afif tadi kenanya, kita buka-buka lagi terjemahannya sempurna di sini tentang perbahasan ini. Oh bolehnya di sini motongnya. Nanti artikelnya ini supaya lebih enak kita ini. Atau supaya nanti itu ya sudah, nggak apa-apa, justru 30 saja diulang-ulang sekali lagi dengan lihat mushaf urutannya dulu supaya lebih sempurna. Tapi kalau memang tidak ada seperti itu, prasyaratnya mau nyungsang gimana nggak ada masalah. Sah salatnya tetap sah, ya. Tapi kesempurnaannya supaya lebih mantap saja ya. Kenapa? Kalau saya baca itu saya bisa lihat. Tapi jangan nanti mohon maaf, walaupun ada suratnya ini, ada mushafnya, kalau belum bacaan kita benar-benar tertil dan bagus, berantakan juga, malah nggak nyaman dengarnya, gitu ya, daripada hafal yang sudah ada. Maka intinya tadi panjang pendek, perbaikan bacaan, perbagus bacaan, ya. Gitu ya. Jadi jangan nanti ya nanti ada sebenarnya yang agak bagus kan Rasul Musmani. Kalau ini kan masih cetakan di Indonesia, ini masih umum. Ada yang mushafnya yang besar, Musmani itu, ya. Kalau tidak salah dengan kaki-kakinya 1,5 juta atau 1,8 kan. Tapi bagus gitu. nggak muat, tempatnya kecil kan. Kalau ini saya lihat ke kiri kanan. Kalau ini per lembar ya. Jadi nggak apa-apa kalau tahajud juga. Ini tinggal siapa yang bacanya bagus, tartil secara tilawah, tinggal dibuka juz berapa maunya, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sama-sama baca alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal salatana wa siyamana, Allahumma taqabbal tilawatana min tilawatil Qur'an. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabban nas adhhib al-ba'ishna ishna wa anta shafi' la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdausi nuzula wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil